Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur sederhana Anissa. Kali ini saya mau buat kue lebaran ya teman-teman, kue kering. Saya mau buat kacang keribo daun jeruk. Ini buatnya gampang, rasanya enak banget, dapatnya juga banyak. Ini cuma 250 gram kacang ya teman-teman, tapi hasilnya sebanyak ini. Cocok buat ide jualan atau buat isi toples di hari lebaran ya teman-teman. Ini gimana cara buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Yuk kita simak videonya Pedas, sampai manis, selesai ya. gurih, Kita langsung ke pokoknya enak bahan-bahannya. Nah, ini bahan-bahannya teman-teman. Nih ada gula 3 sendok makan, ada tepung beras 3 sendok makan, ada tepung ketan 100 gram, ada kacang tanah 250 gram, ada seperempat sendok teh ketumbar, ada seperempat sendok teh garam, ada setengah sendok teh kaldu bubuk, ada daun jeruk 6 lembar, ada bawang putih 3 buah, dan ada cabai merah 4 buah ya teman-teman, dan ada 2 butir telur ya. Sekarang ini bumbunya mau kita haluskan dulu, dan daun jeruknya mau kita potong-potong ya teman-teman ya. Nah, ini bahan-bahannya mau saya blender dulu ya teman-teman ya. Cabai, bawang putih sama telur ya. Boleh juga dimasukin bumbunya. Kita masukkan aja garam, kaldu bubuk sama ketumbar ya, dan ini mau kita haluskan dulu bumbunya. Nah, ini kita sediakan wadah yang lebih besar ya teman-teman. Kita masukkan bumbu yang udah kita haluskan. Ini gulanya juga saya blenderkan ya teman-teman sekalian ke bumbunya, dan kita masukkan kacang. Ini kacangnya udah dicuci bersih dan udah dikeringkan ya teman-teman. Boleh juga disangrai ya. Dan ini daun jeruknya juga udah sepotong-potong. Boleh juga daun jeruknya di blender ya. Ini saya mau buat kacang keribo pedas manis ya teman-teman ya. Nah, ini kita aduk sampai kecampur rata. Harum sekali teman-teman. Ini kita masukkan tepung ketannya. Kita masukkan juga tepung beras. Dan ini mau kita aduk sampai rata ya. Ini cocok buat cemilan keluarga atau buat kue lebaran ya teman-teman ya. Ini buatnya simple, gampang, semua orang pasti bisa buat ya teman-teman ya. Kalau mau buat banyak, resepnya dikalikan aja ya teman-teman. Lengkap resepnya saya tulis di bawah judul ya. Nah, ini udah tercampur rata ya teman-teman. Ini udah bisa kita panaskan minyak, langsung aja mau kita goreng ya. Simpel sekali buatnya ya teman-teman ya. Ini tinggal kita goreng aja. Nah, ini udah saya panaskan minyak secukupnya ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan. Dan ini mau kita goreng di api kecil aja ya teman-teman ya, atau di api sedang. Goreng secukupnya aja. Ini sambil kita tekan-tekan ya teman-teman ya, supaya dia berpisah ya, tidak menggumpal. Dan kita goreng di api sedang aja supaya matangnya merata ya teman-teman, sampai ke dalam. Ini dia sudah terpisah ya teman-teman ya. Ini mau kita goreng sampai dia matang ya. Jangan lupa dibolak-balik juga ya teman-teman ya, supaya bawahnya tidak gosong dan matangnya merata ya. Ini keribonya cantik sekali ya teman-teman ya. Dan ini mau kita goreng sampai dia kering ya. Dan ini dia udah kuning kecoklatan ya teman-teman. Ini udah matang, udah bisa kita angkat ya.
Ini udah kering, warnanya juga udah bagus. Lalu mau kita angkat. Dan ini mau kita goreng sisanya sampai selesai ya teman-teman. Nah ini teman-teman, alhamdulillah kacang kribo saya udah matang atau kacang disco. Ini masya Allah banyak banget dapatnya ya teman-teman. Ini seperempat kacang ya, tapi hasilnya sebanyak ini, satu piring penuh. Dan ini cocok buat cemilan atau buat isi toples dari lebaran ya teman-teman. Ini mau kita cobain, dia kriuk banget ya teman-teman ya. Ini enak banget teman-teman. Pedas, manis, gurih, pokoknya enak ya teman-teman. Dan harum dari daun jeruk ini ya teman-teman. Dan daun jeruk ini kalau mau digoreng terakhir juga bisa ya teman-teman ya, supaya lebih cantik lagi dan dia lebih jelas ya. Dan ini kita masukkan ke toples tahan sampai berapa bulan ya teman-teman ya. Ini mau kita kemas. Nah kita masukkan seperti ini dan kita tutup rapat. Insya Allah ini tahan sampai lebaran ya teman-teman. Nah, simpan aja resepnya dulu ya teman-teman ya. Nah, sampai di sini dulu video saya teman-teman. Semoga video saya kali ini bermanfaat ya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Selamat mencoba dan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur sederhana Anissa. Kali ini saya mau buat cemilan gampang lagi ya teman-teman. Nih bahan-bahannya sederhana tapi rasanya enak banget. Cocok buat cemilan keluarga atau buat isi toples dari lebaran ya teman-teman. Ini beneran enak, gurih, renyah. Dan buatnya juga gampang, dapatnya juga banyak. Ini cuma seperempat tepung ya teman-teman. Dan ini gimana cara buatnya dan bahan-bahannya apa aja. Yuk kita simak videonya sampai selesai ya. Kita langsung aja ke bahan-bahan dan ke cara pembuatannya. Nah ini ada bahan-bahannya ya teman-teman. Ini ada air putih 200 ml, ada 250 gram tepung tapioka atau tepung kanji, seperempat sendok teh bawang putih ya bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh garam ya. Mau kita masak dulu air sama bumbunya. Kali ini saya mau buat cemilan dari tepung tapioka ya teman-teman. Ini buatnya cuman satu bahan aja dan buatnya gampang, rasanya enak ya. Saya mau buat pilus kapsul ya. Yuk sekarang mau kita masak dulu airnya ya. Ini langsung aja mau kita masak airnya. Kita masukkan bawang putih dan ini mau kita masak sampai mendidih ya teman-teman. Jadi kita aduk supaya tercampur rata ya. Ini kalau pakai bawang putih bulat boleh 3 siung ya teman-teman yang dihaluskan. Saya mau lebih praktis aja, saya pakai bawang putih bubuk ya. Nah ini airnya sudah mendidih, udah bisa kita matikan apinya ya teman-teman. Dan ini langsung aja kita sediakan wadah yang lebih besar. Kita masukkan tepung tapiokanya. Kita masukkan kaldu bubuk sama garam ya. Dan kita aduk dulu sampai tercampur rata. Ini cocok buat cemilan atau bisa juga buat ide isi toples di hari raya ya teman-teman. Ini buatnya gampang, rasanya beneran enak, gurih. Dan selagi masih panas langsung aja kita masukkan airnya ya. Ini kita masukkan secara bertahap aja ya teman-teman. Dan ini mau kita aduk sampai tercampur rata. Dan kita masukkan lagi. Ini kita masukkan aja semua ya. Dan kita aduk lagi selagi masih panas.
Ini kalau udah agak hangat boleh diaduk menggunakan tangan ya teman-teman. Ini masih panas banget. Nah ini dia udah tercampur rata ya teman-teman ya, dia sudah tidak lengket kalau dipegang, dan ini udah bisa kita bentuk-bentuk ya. Ini mau kita buat seperti kapsul ya teman-teman, seperti ini. Dan ini mau langsung aja kita cetak ya. Ini piringnya kita alasi dengan tepung ya teman-teman supaya tidak lengket ya. Ini saya kasih tepung tapioka lagi ya teman-teman, yaitu tepung kanji. Ini kita ratakan supaya nanti dia tidak saling nempel ya. Dan ini saya ambil secukupnya adonannya. Ini disesuaikan aja sama selera ya teman-teman, besar kecilnya kita bulatkan dan kita loncongkan seperti kapsul ya. Kalau bisa jangan terlalu besar ya teman-teman, soalnya nanti dia akan mengembang ya pas kita goreng. Jadi dikira-kira aja ya besarnya. Nah seperti ini kita taruh dan kita apakan sampai selesai ya. Ini soal bentuknya nggak usah sama saya teman-teman ya, bisa juga bentuk bulat, tapi saya mau buat yang kapsul ya teman-teman, jadi saya buat yang panjang-panjang. Dan ini mau kita apain sampai selesai ya. Nah ini udah dapat segini ya teman-teman, ini mau saya goreng dulu, yang sisanya nanti mau kita apain ya. Dan ini dia kita goreng di minyak dingin dulu ya teman-teman ya, supaya dia tidak letup-letup ya teman-teman. Ini kita masukkan satu spatu supaya tidak lengket ya. Ini kita biarkan aja sampai dia mengapung ya teman-teman. Ini kalau dia sudah matang dia mengapung ya, dan kita biarkan aja, jangan dia aduk-aduk dulu. Dan ini apinya kecil aja ya teman-teman, supaya matangnya merata ya. Dan nanti pas menggoreng kedua minyaknya didinginkan lagi ya teman-teman. Nah dia mengapung sendiri. Gampang sekali buat ini ya teman-teman, asalkan jangan pakai minyak panas ya teman-teman. Kalau pakai minyak panas dia akan itu ya, meledak-ledak ya. Dan ini mau kita biarkan sampai dia matang ya. Nah ini kalau dia udah kokoh, udah bisa kita bolak-balik ya teman-teman ya. Dan ini mau kita biarkan sampai dia matang atau warnanya kekuningan ya. Ini cantik banget ya teman-teman ya, mulus. Ada tidak pakai telur, tidak pakai margarin ya teman-teman ya. Ini mau kita biarkan dulu sampai dia matang. Nah ini teman-teman dia udah matang ya, warnanya juga udah berubah dan minyaknya udah tenang ya teman-teman. Itu tandanya udah matang, langsung aja mau kita angkat ya. Dan ini mau kita dinginkan dulu minyaknya ya teman-teman, baru kita goreng yang sisanya ya, supaya tidak meledak-ledak. Dan ini mau kita angkat sampai selesai ya. Nah ini teman-teman, alhamdulillah pilus kapsul saya udah matang. Ini cantik banget dan enak banget ya teman-teman. Dapatnya satu piring ini dengan seperempat tepung ya teman-teman. Bahannya ekonomis, dapatnya juga banyak, rasanya enak, cocok buat cemilan keluarga atau buat ide jualan, atau bisa juga buat kue lebaran ya teman-teman. Ini gurih banget, renyah. Ini sebenarnya keras kalau dipatahin ya teman-teman. Karena dia masih panas, dan ini garing banget ya teman-teman. Mau kita cobain ya.
banget teman-teman, kriuk, renyah, sama seperti pilus-pilus yang dijual itu ya teman-teman ya. Enak banget beneran. Nah, sampai di sini dulu video saya teman-teman ya. Semoga video saya kali ini bermanfaat ya teman-teman. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Selamat mencoba dan terima kasih banyak yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur sederhana Anissa. Kali ini saya mau buat cemilan 2 bahan ya teman-teman. Ini buatnya gampang, rasanya enak banget dan hasilnya juga banyak. Cocok buat ide jualan di hari lebaran atau buat isi toples ya teman-teman. Ini beneran enak, gurih, renyah. Dan ini gimana cara buatnya, bahan-bahannya apa aja. Yuk kita simak videonya sampai selesai ya. Kita langsung aja ke bahan-bahan dan ke cara pembuatannya. Nah, ini teman-teman ada bahan-bahannya. Ini ada air secukupnya, ada 4 sendok makan tepung terigu, ada 2 bungkus bumbu antaka, ini yang rasa jagung manis sama rasa balado ya teman-teman. Dan ini ada kulit lumpia secukupnya. Kali ini saya mau buat cemilan simpel ya teman-teman. Ini bahannya gampang banget ya. Sekarang yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya ya. Nah, ini kita buat bahan perekatnya ya teman-teman. Kita kasih air secukupnya. Ini mau kita campur sampai rata ya. Nah, ini sekitar 150 ml airnya ya teman-teman. Aduk sampai tercampur rata dan ini udah cukup ya. Nah, ini kita ambil 1 lembar kulit pangsit ya teman-teman. Ini mau kita kasih oleh perekatnya tepung. Ini kita kasih yang pinggiran sebelah sini aja ya teman-teman ya. Dan ini mau kita gulung. Buatnya simpel sekali ya teman-teman, enggak ribet. Nah, seperti ini. Dan ini nanti mau kita gunting ya teman-teman ya. Dan ini mau kita apain sampai selesai ya. Ini saya contohin satu lagi. Ini cocok buat cemilan atau juga buat kue lebaran ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini tipis sekali ya teman-teman kulit lumpianya. Nah, ini udah selesai saya gulung-gulung semua ya teman-teman. Ini mau langsung aja kita potong-potong ya. Dan ini mau kita potong-potong ya teman-teman ya. Ini sesuai selera aja cara potongnya ya. Saya potong-potongnya menyerong kayak gini. Dan ini tangannya sudah bersih ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini udah selesai saya gunting semua ya teman-teman. Ini Masya Allah modal 10.000 hasilnya sebanyak ini ya teman-teman ya. Ini tadi saya beli kulit lumpianya 10.000 ya teman-teman, satu bungkusnya. Dan ini mau langsung aja kita goreng ya teman-teman. Minyaknya juga udah panas ya. Nah, ini minyaknya udah panas ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan secukupnya ya. Ini kita goreng di api sedang aja ya.
Nah, ini jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman ya, karena ini udah agak kokoh, udah bisa kita balikkan ya. Kalau baru dimasukkan jangan di otak-atik ya teman-teman, soalnya dia akan mengembang dan lepas lemnya ya. Kalau udah kokoh seperti ini udah bisa kita bolak-balik, dan ini mau kita tunggu sampai dia matang ya. Nah, ini warnanya udah kuning ya teman-teman ya, ini tandanya udah matang, langsung aja kita angkat ya. Nah, ini udah matang. Dan ini mau kita goreng sisanya sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini teman-teman udah selesai saya goreng semuanya. Ini saya bagi dua ya teman-teman, soalnya ini mau saya kasih yang balado, ini yang rasa jagung manis ya. Ini mau kita kasih dulu yang jagung manis, kita kasih secukupnya. Ini enak banget ya teman-teman, anak-anak pasti suka sekali. Ini ide jualan paling laris di saat lebaran ya teman-teman. Dan ini kita tutup, ini mau kita apain ya, biar mudah tercampurnya. Dan ini mau kita kasih yang balado ya, ini banyak sedikitnya sesuai selera aja ya teman-teman. Ini kita kasih yang balado, kita aduk. Nah, ini teman-teman, alhamdulillah olahan kulit lumpianya udah jadi. Ini satu nampan ya teman-teman. Ini udah saya bumbuin, ini yang pedas dan ini yang rasa jagung manis ya teman-teman. Dan ini mau kita cobain ya, ini kriuk banget. Ini kita coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih teman-teman, kriuk banget. Dan enak dari bumbunya nih ya, ada pedas-pedasnya. Dan ini mau kita cobain yang rasa jagung manis ya. Ini dua-duanya enak ya teman-teman, sama-sama gurih. Dan ini rasa jagung manis, ini rasa yang pedas. Ini cocok buat cemilan keluarga di rumah, apalagi musim dingin ya teman-teman. Cocok juga buat kue lebaran atau buat ide jualan ya teman-teman. Ini paling laris saat lebaran ya jualan ini. Modalnya sedikit, untungnya banyak banget ya teman-teman. Nah, semoga video saya kali ini bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.